Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita basa-basi. Ini kita di kafe main-main, Mas. Iya. Kafe yang keberapa ini? Ke-7. Ke-7. Kafe basa-basi ada 6. 6. Kemudian kafe main-main. Kemudian nanti kafe leha-leha. Insya Allah. Wah. Sedang dibangun. Baik. Kita akan ngobrolin sesuatu yang menyenangkan, tetapi sekaligus agak mengejutkan, yaitu soal tradisi orang-orang Tionghoa Ya. yang tampaknya ada kesamaan dengan kita. Nah, yaitu soal makan-makan enak. Jadi saya pernah beberapa kali diundang oleh seorang pengusaha besar orang Tionghoa untuk makan-makan. Saya pikir kan cuma saya sendiri yang diundang. Ternyata mereka juga mengundang kawan-kawannya. Dan itu yang namanya hidangan makanan itu berlimpah, bermacam ragam. Dan saya nggak bisa membayangkan itu habis berapa puluh juta untuk satu kali makan. Iya. Nah, saya pikir itu kan sesuatu yang insidental. Ya. Nah, tetapi karena beberapa kali diundang oleh orang yang berbeda, ternyata juga sama. Akhirnya saya penasaran. Loh, kenapa kok orang Tionghoa itu kalau mengundang makan sahabat-sahabatnya atau teman-temannya itu seperti tidak ukuran. Padahal kalau dalam bisnis mereka itu sangat ketat. Bahkan maaf kata ya, uang Rp1 pun itu mereka persoalkan. Kurang Rp1 pun itu jadi persoalan. Itu ketika dalam bisnis. Tetapi waktu mereka menjamu makanan itu mereka tidak ukuran. Nah, maka saya pernah tanya kepada seseorang. Ada seorang pengusaha yang juga seorang penyair. Mungkin Mas Kiai pernah mendengar lah namanya, Hana Francisca. Iya, tahu. Itu seorang penyair dan sekaligus seorang pengusaha dia. Tionghoa dia ya. Orang Tionghoa. Iya, betul. Jadi saya tanya, itu kenapa sih orang Tionghoa itu kalau menjamu makanan kok seperti tidak ukuran? Padahal itu kan habis banyak pasti. Nah, jawabannya ini yang mengejutkan. Jadi kata Hana, orang Tionghoa itu kalau memberi sedekah makanan itu memang tidak ukuran. Karena apa? Karena semakin banyak memberi makan orang-orang, semakin mereka memberi kebahagiaan ketika makan-makan, maka rezeki akan datang semakin berlipat. Nah, ini kan sebetulnya ada korelasinya dengan ajaran Islam. Nah, ini Mas Kiai bagaimana nih tanggapan? Iya. Buat saya sebagai seorang muslim, seorang mukmin gitu ya, keterangan itu relevan, nyambung dengan beberapa item dalam ajaran Islam. Yang pertama tentu yang paling sederhana kan sedekah ya. Sedekah masuk itu di ranah sedekah. Nanti kita obrolin tentang sedekah. Yang kedua, menghormati, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ya, gitu. Di dalam kitab tipis Wasiyatul Mustafa itu isinya tentang nasihat-nasihat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Thalib ya. Ada bagian yang mengatakan gini, tamu datang itu membawa berkah, rahmat gitu ya, ke rumah yang dikunjungi. Tamu pulang itu membawa bala ya, segala hal-hal negatif dari dalam rumah itu dan penghuninya dibawa pergi sama tamu ini. Jadi makanya wajar dan masuk akal ketika Kiai Faizi pernah bercanda begini. Gimana? Apa bedanya rumah sama gua? Kata Kiai Faizi gitu. Lalu beliau menjawab, kalau rumah itu harus ada tamunya, kalau gua tidak. Dengan kata lain, saya membayangkan imaji saya begini terhadap keterangan Kiai Faizi itu. Rumah itu semakin banyak didatangi tamu dalam segala kepentingannya, dalam segala motifnya, itu bisa kita pahami sebagai isyarat bagi mengucurnya rahmat dan berkah Allah kepada rumah.
Sehingga rumah itu menjadi rumah ya mestinya ada lampu terang kan begitu ya. Iya. Kalau gua kan gelap gulita. Gitu loh. Ini Mas simbolisnya. Kiai. Jadi kan tadi menyinggung soal membawa bala itu, membawa bala dari rumah. Iya. Ini kan saya ingat ada hadis yang menceritakan tentang seseorang yang ketika Nabi berkunjung kepada sebuah keluarga. Kemudian itu kan istrinya heran karena suaminya itu mengada-adakan hidangan. Jadi semua hidangan yang istimewa itu dikeluarkan. Yeah. Nah istrinya kan agak heran, kenapa sedemikian rupa harus mengada-adakan sesuatu gitu. Nah ternyata ketika Kanjeng Nabi pergi, sang istri melihat dari dalam rumah itu juga keluar kelabang. Iya. Kemudian kalajengking, Iya. ular Iya. itu mengikuti Kanjeng Nabi. Betul. Nah itu tolong dikoreksi soal hadis itu. Iya, benar itu. Jadi kita itu kan tidak tahu saja ya. Istilahnya itu jenis bala, jenis apa kekurang-baikan apa yang melekat pada diri kita, perilaku kita, rumah kita dan sebagainya. Mungkin yang kurang lurus, kurang sesuai syariat secara rizki, secara hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan sebagainya. Nah, tamu itu bagaikan magnet yang membawa pergi semua itu dari dalam rumah. Berarti kan beruntung sekali sebetulnya ya. Beruntung. Tetapi kan selalu ada orang yang malah merasa terganggu. Kemudian nah ini yang mungkin perlu dijelaskan bahwa tamu itu selain membawa berkah juga membawa malapetaka. Mungkin sejenis penyakit juga ya. Artinya kan kalau dalam hadis itu kan ular, kelabang dan segala macam itu ya mungkin metafor lah itu. Metafor ya, simbolis. Kalau di Wasiatul Mustafa keterangannya gitu, datang membawa rahmat, pergi membawa bala gitu loh. Ya kelabang apa macam-macam itu ya tentunya metafor ya. Nah, gini apa? Andai kita itu memahami keterangan-keterangan yang sahih seperti ini, logikanya kita justru senantiasa berharap semoga ada tamu. Kan begitu? Logikanya. Iya. Begitu tamu itu datang, tugas kita sebagai tuan rumah, kalau kata Al-Quran itu wa idza huyitum bi tahiyatin fa ahsanu minha. Ketika engkau diberi penghormatan, pemuliaan oleh orang lain, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik lagi. Maka di sejumlah tuan rumah gitu ya, terutama para kiai katakanlah gitu ya, mereka itu yang tamunya tiap hari nggak kehitung jumlahnya, saking banyaknya ya. Mereka itu selalu menyediakan makanan berat, bukan hanya minuman, bukan hanya snack, tapi makanan berat. Itu para kiai rata-rata punya tradisi seperti itu. Abah tahu sendiri di tempatnya Abah Gusmus gitu. Iya, selalu itu. Kiai Faizi begitu. Iya, sampai ada guyonan gini. Ini dari Kiai Faizi gini. Ada 2 orang gitu bilang ke temannya yang satu, "Ayo sowan ke Kiai. Aku masih kenyang," katanya. Artinya di Kiai itu pasti dikasih makan. Nah, ini juga ada mungkin semacam pandangan saya ya. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang juga sowan mertamu begitu ya. Ketika diaturi makan sama kiai atau tuan rumah, ada yang menolak. Mohon maaf saya kenyang. Lah terus gimana tuh yang menolak? Gini, saya pribadi gitu ya, mau sekenyang apapun, tidak akan pernah menolak aturan dari tuan rumah untuk makan. Apalagi seorang kiai. Orang biasa juga, orang awam macam saya pasti makan. Walaupun sedikit gitu. Artinya apa? Itu berkah kan? Janganlah menolak berkah. Oke. Gitu. Janganlah menolak berkah. Makanya silaturahim. Silaturahim itu di dalam satu hadis dikatakan siapa yang memutus silaturahim, dia tidak akan pernah mendengar aroma wangi surga. Ya, begitu. Itu bunyi hadisnya. Kalau secara pemahaman terbalik atau sering disebut dengan mafhum mukhalafah gitu, saya punya pemahaman begini. Kita bertamu gitu ya.
itu kan ejawantah dari silaturahim. Ya toh? Ya. Ketika tuan rumah menyuguhkan makanan berat lah, minuman apapun itu, lepas dari kita serak nggak serak, kenyang nggak kenyang, gitu ya. Menolak menyantap sajian dari tuan rumah itu bagaikan, gitu ya. Kok ya menolak aroma wangi surga gitu loh. Sayang sekali, Iya, betul. sayang sekali. Maka saya mungkin pada kesempatan ini secara bercanda ingin mengajak lah ya. Mbok ya kalau diaturi makan sama tuan rumah itu, siapapun itu, apalagi kiai, walaupun itu cuman ibaratnya 2-3 sendok, makanlah. Karena di dalamnya ada keberkahan. Gitu. Nah, balik lagi dengan topik yang kita bicarakan Ya, di awal ya. tadi. Berarti kan tradisi Tionghoa itu sebetulnya mereka mengundang tamu, Pak. Betul. Artinya kan mereka mengundang makan-makan banyak Betul, orang, betul. kemudian datang dan dihormati semulia mungkin. Betul. Meskipun mungkin ajarannya, artinya relevansi ajaran dengan kita berbeda karena fokusnya mereka kan duniawiyah. Ya. Ya, ya saya nggak tahu bahwa mungkin di baliknya juga ada, Oke. ada ukhrawinya. Ya. Tetapi sementara ini mereka menganggap bahwa kalau mengundang tamu dan membahagiakannya, itu artinya rezeki akan datang berlipat-lipat. Ya. Gini, kalau di Al-Quran itu bab tentang sedekah. Sekarang kita ngomongin sedekahnya ya. Tadi kan tentang tamu tuh, Oke. tentang sedekah. Ayat tentang sedekah itu nggak 1, 2, 3, 4 aja jumlahnya. Saya nggak tahu berapa jumlah, saking banyaknya. Gitu ya. Dan ada sejumlah ayat itu yang menariknya buat saya, memiliki ujung yang sama, ujung kata yang sama. Kesimpulan saya gini, contoh ya misalnya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Ada 3 hal yang itu dijanjikan Allah kepada orang yang bersedekah. Tentu termasuk sedekah adalah mengadakan kenduren, apalagi macam-macamnya lah. Termasuk misalnya maulidan kemarin kan gitu ya. Yang pertama, yudha'ifu lahu, diluaskan rizkinya. Ukuran luasnya Allah itu tak terbatas. Ya. Gitu kan? Itu satu. Jadi kalau orientasinya adalah ya Allah semoga rizkiku diluaskan dengan sedekah, itu terjamin. Terjamin itu ya. Dan itu nomor 1 menurut redaksi Al-Qurannya. Yang kedua, ahli sedekah itu akan dikaruniai ajrun. Ajrun itu lazim dipahami sebagai pahala. Tapi saya memandang ajrun itu bukan hanya perkara lalu di akhirat itu misalnya masuk surga gitu ya. Oke lah, itu benar. Tapi saya ingin memahami ajrun itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk di dunia. Bisa anugerah kesehatan, Iya. bisa anugerah rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang nurut, Iya. patuh, Oke. anak-anak yang tidak aneh-aneh, jauh dari narkoba, jadi jauh dari pergaulan bebas. Itu anugerah luar biasa ini, gitu kan? Anugerah berupa hubungan dengan tetangga yang baik, anugerah kawan-kawan yang banyak, Iya. gitu kan? Termasuk anugerah pada konteks saya misalnya, saya kan punya karyawan banyak, Pak. Iya. Nah, alhamdulillahnya itu karyawan saya itu manut sama saya semua itu. Iya, ini anugerah loh. Iya, ya betul. Betul karena juga banyak juga kan yang karyawan sebuah perusahaan Iya. yang membuat intrik dan Wah, segala aneh-aneh macam. itu banyak. Ini di saya manut semua itu. Walaupun mereka satu sisi lain juga akrab sama saya. Ini anugerah, gitu. Ini ajrun. Semuanya itu. Saya nggak paham lagi ajrun itu apa luasnya. Terus yang terakhir, kariman, kemuliaan. Baik itu di dunia ataupun akhirat, gitu loh. Sampai di Wasiatul Mustafa juga ada keterangan gini. Tidak akan menjadi mulia engkau sebelum engkau bersedekah. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Iya, di Wasiatul Mustafa itu ada. Salah satu nasihat Kanjeng Nabi itu. Artinya gini, andai kita memahami ini lalu meletakkannya dengan hunjam di dalam hati, perkara memberi makan, memberi minum kepada sahabat, kepada teman, bahkan orang yang ya katakanlah baru pertama kali ketemu kita, mestinya itu sama sekali bukan keberatan. Justru ini adalah pintu peluang untuk mendulang itu tadi, 3 keluasan itu tadi, gitu loh. Makanya ini contoh aja ya, contoh dari diri saya sendiri.
Kemarin ketika maulidan itu saya entahlah udah berapa kali bikin maulidan akbar itu akbar. Dan setiap maulidan itu ya karena saya tahu ini rata-rata yang datang kan anak muda mahasiswa. Iya. Saya tahu mereka jarang makan enak ya. Loh, jarang makan sate kambing, tongseng gitu loh. Saya pesenin sebanyak-banyaknya sampai itu istilahnya itu sampai puas nggak kemakan. Iya. Gitu. Itu apa? Spirit saya sama seperti tadi, gitu loh. Ini anak-anak ini yang datang sini ini saya kasih makan enak, mewah gitu ya. Mereka ini adalah pintu-pintu yang dikaruniakan Allah kepada saya untuk saya bersedekah, gitu ya. Yang itu oleh Allah akan dibalas dengan 3 kemuliaan itu. Jadi ibaratnya saya hanya mengeluarkan uang sekian, 3 kemuliaan ini nggak terbeli oleh seberapa banyak pun orang. Non saya mohon maaf, orang kaya raya banyak sekali, banyak sekali, iya. Tapi orang kaya raya yang anaknya misalnya mohon maaf candu narkoba itu banyak, nggak kebayang, nauzubillah ya. Kita jadi orang tua, harta berlimpah, anaknya candu narkoba, masya Allah itu, gitu. Itu saya kira bagian dari ajrun tadi, gitu. Oke. Tadi kan kemuliaan tuan rumah ketika memberi sedekah. Nah sekarang kemuliaan dari tamu yang datang itu apa? Ini jarang dibahas loh. Iya. Artinya kan ini juga spirit bagi seseorang untuk bertamu. Betul. Bertamu kepada silaturahim lah kepada yang lain. Betul. Ya nomor satunya mestinya kan gini ya. Silaturahim itu kan 2 sisi, 2 arah. Iya. Saya ke Abah Joni. Ada saya, ada Abah Joni. Seyogianya silaturahim ini saling berbalik. Betul. Gitu loh. Jadi kan saling membeli kemuliaan. Dua-duanya sama-sama berada di posisi berikhtiar, berjuang untuk mewujudkan silaturahim. Kan gitu. Nah, ini 2 sisi yang mestinya cara gampangnya gini. Saya itu di rumah ya, karena saya lebih banyak nerima tamu di kafe ya belakangan ini. Kadang saya mikir, kok sehari ini nggak ada tamu ya? Begitu loh. Saya batin gitu. Iya. Sehari ini kok nggak ada tamu ya? Gitu loh. Saya batin gitu. Saya merindukan orang yang datang bertamu. Ketika situasinya begini, saya golek kawan, golek tempat yang saya akan bertamu. Gitu. Itu yang saya lakukan. Gitu ya. Dalam rangka mewujudkan silaturahim. Yang kedua, spirit wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu biasa minha. Saling untuk lebih memuliakan, gitu ya. Itu kan mestinya juga kita pahami sehingga umpama saya bertamu ke Abah Joni. Ya, saya bertamu walaupun saya tahu ini hanya barang kecil. Misalnya entah itu rokok, entah itu roti, saya bawa itu, gitu kan. Abah Joni ngasih saya gorengan, kopi, gitu kan. Nah begitulah. Itu kan konteksnya bagi mukmin yang jiwanya jiwa sedekah itu tadi, jiwa silaturahim tadi, bukan hanya ewuh pekewuh, itu lahiriah saja. Tapi esensi rohaninya adalah saling ngumpulke untuk hormat menghormati, mulia memuliakan, gitu loh. Karena di Al-Quran juga ada keterangan gini, wala tastawil hasanat wal sayyi'at. Kebaikan itu tidak sama dengan ketidakbaikan. Idfa billati hiya ahsan. Berikanlah, balaslah dengan hal-hal yang lebih baik, lebih baik. Ya gitu loh. Artinya ini menjadi bagaikan tantangan dari Allah, gitu loh. Hei Ede, kamu tak kasih rezeki banyak, mbok ya kamu muliakan teman-temanmu, muliakan tamu-tamumu, gitu. Nah, saya punya cerita kecil gini, Pak. Rutin ke rumah itu ada sejumlah orang yang datang, yang pada mulanya saya tidak kenal. Orang Purwawisata lah, orang Gamping lah, orang mana. Yang mereka itu meminta bantuan saya. Ada yang bantuan berupa
biaya SPP anak. Ada yang modelnya itu baksos, mulai baksos pengadaan air bersih lah, sunatan massal lah, donasi tukang becak dan macam-macam. Dan mereka rutin sampai pada derajat ini jane bener bangga sih gitu ya. Tapi saya punya pemahaman gini, soal benar salah penggunaannya itu sebagaimana yang dia sampaikan itu bukan urusan saya, itu urusan dia, gitu ya. Tapi saya letakkan orang itu bahwa dia adalah tamu saya, yang pada konsep tadi itu deh. Dan dia membutuhkan bantuan saya, ya saya bantu, gitu loh. Itu spirit di rohani saya. Kalau secara nalarnya, rasionalnya, candaannya gini, gojekannya itu gini, menowo barangkali, nuwun sewu, itu bisa buat beli beras di rumahnya. Jadi kalau saya yang nggak ngasih, lalu siapa yang mau ngasih? Gitu. Nah ini gini Mas Kiai. Jadi saya pernah jalan-jalan dengan Mas Danarto. Ya. Nah di perempatan Jalan Godean itu ada pengemis yang saya tahu bahwa pengemis itu punya motor bagus. Jadi motornya itu disembunyikan di belakang, ada pas polisi di situ, disembunyikan di situ. Saya hafal itu milik pengemis. Iya. Nah ketika kami lewat, saya dan Mas Danarto lewat tuh di lampu merah, si pengemis itu datang dengan pura-pura memelas lah gitu. Nah Mas Danarto itu langsung mengeluarkan uang 10.000. Ya. 10.000. Saya kan nggak berani mengatakan macam-macam kan. Begitu jalan baru saya katakan bahwa pengemis itu kaya. Mas Danarto mengatakannya apa? Jawabnya, soal pengemis itu kaya, soal nanti pemberianku itu dipakai untuk foya-foya, itu urusan dia, bukan urusanku. Urusan saya adalah ada orang datang menengadahkan tangan, dan itu pasti disuruh oleh Allah. Nah, betul. Itu Mas Dan. Betul. Dan saya langsung shock, karena kan pernah beberapa kali saya juga curiga, ini ada orang datang bertato, jangan-jangan pemberian saya dipakai mabok. Nah setelah kejadian dengan Mas Danarto itu, saya menjadi ya luweh, harap ninggo mabok ya luweh. Saya punya, itu urusannya dia gitu loh. Walaupun esensinya sama, saya punya istilah khas saya. Ini saya yang bikin ini, Mbak, terhadap konteks seperti Pak Danarto itu. Gini, seseorang yang datang ke rumah saya, katakanlah dia itu proposalnya itu bohong-bohongan, ya toh? Tentulah itu memang digerakkan oleh Allah. Kan begitu ya, esensi rohaninya kita digerakkan oleh Allah. Menjadi peluang, kesempatan, media buat saya untuk bersedekah. Aneh, nggak masuk akal ketika orang yang dihantarkan Allah bagi saya untuk bersedekah, kok saya tolak atas nama kecurigaan. Iya kalau benar, kalau keliru gimana? Maka candaan saya gini, sebenarnya itu bukan di situ perkaranya. Perkaranya adalah kamu itu cuman kikir, takut kekurangan duitmu, kan begitu. Karena namanya curiga kan 50-50, bisa benar bisa salah, kan begitu ya. Itu satu. Bagaimana mungkin ketika Allah menghantarkan seseorang, dalam kurung adalah utusan Allah, tanda petik gitu ya, bagi saya untuk bersedekah, kok saya tolak? Nggak masuk akal. Gitu ya. Maka saya tidak pernah menolak, berapapun saya kasih, gitu ya. Bahkan saya melengkapi dengan satu lagi. Apa itu? Saya berterima kasih kepada dia toh. Iya, beneran. Ini yang saya berterima kasih. Yang lain ini. Matur nuwun nggih, Pak. Terus tanggapannya? Dia juga bilang, "Oh nggih, sami-sami matur nuwun." Maksud matur nuwun saya, matur nuwun loh panjenengan telah berkenan menjadi wasilah perantara Allah bagi saya untuk bersedekah. Gitu maksud saya. Nah, perkara duitnya dipakai apa, terserah dia. Itu urusan dia sama Allah. Terakhir Mas Kiai. Tadi kan Mas Kiai kalau ini hubungannya antara tamu sedekah dengan kemuliaan ya.
Tadi kan Mas Kiai mengatakan bahwa kalau tidak ada tamu, itu kan mulai berpikir, Ya, kenapa ya. kok tidak ada tamu? Ya, ya. Nah, Gus Zainal, Mas Kiai kenal Gus Zainal Arifin Iya, Toha kan? almarhum ya. Itu pernah mengatakan bahwa hati-hati kalau rumahmu beberapa hari tidak didatangi oleh tamu. Betul. Maka kamu harus ingat-ingat, kamu melakukan kesalahan apa sehingga tidak ada tamu yang sudi datang ke rumahmu. Iya, iya. Apalagi kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu adalah satu pertanda bahwa kamu melakukan sesuatu pelanggaran yang serius. Iya, iya. Karena Allah kemudian tidak mendatangkan tamu ke rumahmu, rumahmu menjadi tidak menarik untuk didatangi oleh seseorang. Iya. Nah itu saya ingat ucapan Gus Zainal. Maka kalau saya juga kalau beberapa hari tidak ada tamu, saya juga berpikir apa ya kesalahan. Mas ini juga mungkin begitu kan? Iya, iya, sama, sama. Oke, ini nggak usah ditanggapi. Baik, kita bertemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Cerita Basa-Basi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.